Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Wow. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat tim pengembalaan di tempat ini, Pak Tom juga Ibu juga Peter. Jadi untuk memberikan saya kesempatan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu tidak kenal saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Obi, jadi nama panjangnya panjang sekali ya. Hosana Obedience Tangke Salu Lobo, panjang, tidak usah diingat yang itu ya. Ingat saja Obi, dan saya dari Toraja. Adakah yang dari Toraja di tempat ini? Solata ya, siap. Soldomi ya, Solata Domai. Jadi saya dari Toraja, saya juga pelayanan di Toraja. Dan kalau dengan Peter kami sering pelayanan bersama-sama di pemuda ya. Jadi terima kasih sekali lagi Om, Tante, juga Peter untuk kesempatannya bisa sharing di tempat ini. Saya dengan Peter kami sudah bersahabat juga ya, seperti sahabat sudah sering curhat-curhat. Apalagi dia kan lebih duluan menikah, saya baru menikah kemarin. Saya baru tahu ternyata kalau baru menikah banyak yang harus dicurhatkan ternyata ya antara laki-laki dengan laki-laki ya, siap. Ya, saya bawa istri saya juga, boleh bangkit berdiri istri saya, siap. Jadi ini istri saya ya. Namanya Ica, namanya Ica, dan kami baru rayakan ulang tahun pernikahan kami minggu lalu, yang pertama 1 tahun ya, wah, jadi masih hot-hotnya ini Bapak Ibu Saudara ya, puji Tuhan, berharap sampai selamanya bisa hot terus, gitu, seperti itu, bisa baik-baik terus, dan saya dari Toraja, gereja saya di GBI juga, namanya GBI Kasih Persaudaraan, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang mau ke Toraja, main-main di Toraja, gereja kami di Rantepao, di kota Rantepao. Nama gedungnya itu Rumah Doa. Jadi kalau ada sih selalu bilang, Rumah Doa itu kalau ada yang bingung tepat pas di depan mallnya Toraja. Pasti banyak yang bingung, mana mallnya Toraja nih? Iya, nama mallnya kita adalah Alfamidi Super ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada mall di Toraja, baru mau dibangun, kasihan. Kalau kita mau nonton bioskop harus ke Palopo 2 jam, melewati jalan yang longsor, perjuangan itu. Kita hanya untuk pergi ke mall, kalau di Toraja itu hal yang longsor. Tapi ya itu, di Toraja puji Tuhan, indah suasananya, jadi banyak orang Makassar yang stres ke Toraja biasanya ya. Jadi pergi liburan karena suasananya sejuk, enak. Walaupun ya itu jam 7, jam 8 sudah sepi. Yang menemani kita kalau malam ini suara jangkrik Bapak Ibu Saudara. Karena di sana banyak sawah dan banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi kalau mau berwisata. Dan saya rasa itu perkenalan saya saja. Kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas di gereja ini selama 1 bulan, yaitu tentang kemerdekaan. Coba sama-sama katakan merdeka. Jujur kemarin beberapa hari yang lalu kami kan sempat liburan, dan waktu lihat berita tentang Makassar, saya jujur agak berpikir mau ke Makassar atau tidak ya. Tiba-tiba ada demo besar-besaran. Tetapi ya itu, puji Tuhan. Nah ini, kalau ada rasa takut, kadang kita tidak merdeka untuk melaksanakannya. Tapi karena ini ada kemerdekaan yang Tuhan berikan, ada perasaan yang berbeda waktu kita datang, bahkan ketika sekeliling kita memberikan rasa takut Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika sekeliling kita mencoba jatuhkan kita, tapi waktu kita punya rasa merdeka, ada hal yang berbeda, ada hal yang Tuhan berikan, dan kita akan belajar hari ini, apa sih kemerdekaan itu dan apa tujuannya. Temanya itu kita sudah tahu, merdeka untuk melayani. Coba sama-sama katakan, merdeka untuk melayani. Tapi saya mau kita mulai dulu tentang merdeka. Pertanyaannya, sudah merdekakah hidupnya kita? Atau kita merasa masih belum merdeka? Kita buka sama-sama di Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama. Pernah tidak kita bertanya dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, kenapa merdeka itu penting? Apa sih pentingnya merdeka? Untuk apa sih dimerdekakan? Saya rasa hidup saya enak-enak aja, biasa-biasa aja. Untuk apa saya dimerdekakan? Apa tujuannya saya merdeka? Apa yang saya harus lakukan kalau saya sudah merdeka? Kenapa? Kenapa merdeka itu penting? Kalau kita kemarin merayakan kemerdekaan Indonesia, salah satu yang penting kenapa kita harus merdeka adalah karena kita selama ini tertindas, ya tidak? Kita belajar buku sejarah, 350 tahun kita ditindas Belanda, 3,5 tahun kita ditindas Jepang, sampai akhirnya kita bisa merdeka. Kita keluar karena kita tahu bahwa penjajahan menyengsarakan hidup kita, ya tidak? Bahwa hal yang dari luar menyengsarakan hidupnya kita. Orang-orang yang bukan dari dalam menghancurkan kehidupannya kita. Ada
ada orang-orang yang berusaha menghancurkan, menjajah. Karena kenapa? Menjajah itu menyengsarakan, menghancurkan. Dan mungkin kita bukan dijajah Belanda atau dijajah Jepang. Mungkin dosa yang menjajah kehidupannya kita. Mungkin hal-hal ini, ada dua hal yang menjajah kehidupannya kita, yang dimana di Galatia 5 ayat yang pertama, jelaskan kepada kita bahwa hal ini membuat kita susah untuk hidup merdeka, padahal statusnya kita adalah orang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Kita susah untuk hidup merdeka, padahal statusnya kita adalah orang merdeka. Galatia 5 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Siapa yang merasa dirinya orang merdeka? Coba boleh lambaikan tangan. Oh ya, enggak apa-apa, ragu-ragu juga enggak apa-apa sih Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa yang ragu bahwa dia merdeka. Tapi tidak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Kadang kita berpikir, kok saya merdeka, tapi dosa masih menghantui kehidupan saya, ya tidak. Kok saya merdeka tapi masa lalu masih terikat dalam kehidupan saya. Ternyata ini yang Tuhan bilang bahwa kita betul-betul merdeka dan kita harus menyadari itu. Coba bilang sama kiri kanannya, kamu sudah merdeka, kamu sudah merdeka. Coba bilang, kamu sudah merdeka. Jangan lagi pikirkan aneh-aneh, coba bilang, kamu sudah merdeka. Tidak usah pikir yang aneh-aneh dulu, kamu sudah dimerdekakan Tuhan. Kenapa tiba-tiba Galatia 5 ayat yang pertama ini bahas tentang kamu sudah merdeka, jangan lagi ada di bawah kuk perhambaan. Kuk, ada yang tahu kuk apa tidak Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang bingung kuk itu apa, karena di Makassar sudah jarang kita lihat kuk. Jadi kalau di Toraja, mungkin yang mirip dengan di Toraja itu adalah ini, karena di Toraja banyak sawah, jadi orang biasa bajak sawah pakai kerbau. Apa gitu bahasa Toraja? Tedong, pakai tedong ya. Jadi pakai kerbau itu biasa. Dan salah satu cara untuk bajak sawah ditaruh ini, kuk. Jadi kerbaunya kuat, kerbaunya punya tanduk hebat, tetapi dia tidak berdaya karena ada apa? Ada kuk, ada seperti kayu yang ikat dia. Jadi ada dua cara untuk membajak sawah. Yang pertama itu waktu ditaruh di kerbau, kerbau itu ditaruh kayu. Ada yang pertama yaitu gembalanya yang arahkan dia. Yang kedua bisa ditaruh ini, kerbau senior Bapak Ibu Saudara. Jadi kerbau yang sudah sering membajak sawah ditaruh di sebelah kerbau yang muda supaya kerbau yang muda ini mengikuti arahan dari kerbau senior. Intinya apa? Kuk itu atur hidupnya kita, atur hidup kerbau itu. Dan sama seperti kita, kalau kita punya kuk itu yang akan apa? Arahkan hidupnya kita Bapak Ibu Saudara. Kuk itu yang akan bawa kita mengarah kemana. Hidup ini akhirnya diarahkan kemana? Kalau ketakutan yang jadi kuknya kita, maka ketakutan yang akan arahkan hidupnya kita. Kalau uang yang jadi kuknya kita, maka uang yang akan apa? Arahkan hidupnya kita. Makanya dibilang kamu betul-betul merdeka, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kenapa? Kadang kita sendiri yang pasang kuk itu Bapak Ibu Saudara. Padahal kita manusia merdeka. Kenapa kita masih mau menaruh kuk perhambaan dalam hidup kita? Apa sih maksudnya kuk perhambaan? Kalau Bapak Ibu baca kitab Galatia, ada dua hal sebenarnya yang sangat besar tentang kuk perhambaan ini. Jadi kalau kita lihat di pasalnya yang ke-3, nanti boleh Bapak Ibu baca sendiri di rumah kitab Galatia ini karena temanya tentang kemerdekaan. Dan saya rasa kitab Galatia paling bagus untuk kita baca. Hanya 5 atau 6 pasal ya. Dan setelah itu palingan bacanya cuma 20 menit Bapak Ibu Saudara. Itu kita scroll Facebook banyak ya. Kita scroll TikTok, scroll Facebook kayaknya sudah lebih dari 20 menit. Jadi saya berharap pulang ke rumah atau main Roblox. Aduh saya baru sadar tidak ada main Roblox sendiri. Mungkin ada yang saya lihat ada anak muda di belakang. Jadi main Roblox itu mungkin melebihi nonton YouTube. Itu melebihi dari kita lebih dari 20 menit biasa ya enggak? Jadi saya berharap pulang ke rumah, coba bacalah Galatia ini, kitab Galatia. Sangat baik sekali bahwa ternyata kuk perhambaan ada dua yang ditonjolkan. Waktu dikatakan ada kuk perhambaan, ternyata dua hal ini yang biasanya arahkan hidup kita, tapi tujuannya tetap sama kok, yaitu keegoisan diri kita sendiri. Kalau baca pasalnya yang ketiga, kuk perhambaan itu membahas tentang ini, roh agamawi, dan kalau baca pasalnya yang keempat, itu berbicara tentang roh duniawi. Jadi ini dua hal yang kadang ikat kita. Roh apa? Agamawi dan roh duniawi. Sehingga kita kadang tidak merasa merdeka.
Pernah tidak merasa ke gereja, tetapi tidak dapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin bukan salah pendetanya, mungkin salah dari kita yang merasa ke gereja hanya ritual hari Minggu harus datang, kalau tidak saya bukan Kristen. Wow. Itu roh agamawi. Kita hanya lakukan ritual-ritual kegerejaan hanya untuk ini, tujuannya untuk siapa? Bukan untuk kemuliaan bagi Yesus, tapi kemuliaan bagi diri sendiri. Malu apa kata tetangga, waduh. Malu apa kata A, B, C, D. Dan akhirnya roh agamawi ini sangat berbahaya, membuat kita tidak melihat apa maksud Tuhan di dalamnya. Padahal bergereja itu baik, pelayanan itu baik. Tapi kalau roh agamawi yang merasuki hidup kita, fokusnya hanya kemana? Diri kita sendiri. Kemuliaan bukan bagi Tuhan, kemuliaan bagi dua Bapak Ibu Saudara, kita dan Tuhan. Kita akhirnya bilang seperti itu, kemuliaan bukan bagi Tuhan lagi. Kemuliaan bagi siapa? Saya dan Tuhan. Dan itu yang berbahaya sekali, bagaimana ritual keagamaan yang akhirnya membuat kita tidak lepas dari perhambaan. Ritual keagamaan yang akhirnya membuat kita tidak lepas dari perhambaan. Saya sering dengar juga beberapa dari kita, ayo ke gereja supaya dapat berkat Tuhan. Ayo kita lakukan A, B, C, D supaya kita bisa mendapatkan apa? Favor of God. Kita bisa mendapatkan apa? Perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah berkenan akan hidupnya kita loh. Dia mati buat kita loh. Bahkan sebelum kita lakukan apa-apa dikatakan dia sudah berkati kita. Dan saya rasa itu kemerdekaan yang sejati adalah kita menyadari bahwa Tuhan sudah berkati kita, waktunya kita juga untuk berkati orang lain Bapak Ibu Saudara. Dan sehingga kita akhirnya ke gereja bukan dengan roh agamawi, kita ke gereja dengan kemerdekaan dalam pikiran kita bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidupnya kita. Bahwa Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi memang kalau kita baca firman, kalau kita lihat, Tuhan itu sudah kasih loh semuanya. Waktu Adam dan Hawa, dia tidak perlu bikin apa-apa. Tuhan ciptakan, Tuhan apa? Tuhan berkati. Baru mereka melangkah. Dan saya rasa hidup kita juga sama seperti itu, bahwa kita ke gereja bukan karena kita mau diberkati Tuhan, tapi karena kita sudah diberkati, kita ke gereja untuk berterima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke sini untuk tunjukkan rasa terima kasihnya kita kepada Tuhan, sehingga kita datang dengan mental yang merdeka, bukan lagi dengan mental berada di bawah perhambaan. Dan saya rasa ini yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa kalau kamu mau sungguh-sungguh merdeka, lepaskan kuk itu. Lepaskan kuk itu, buang kuk itu. Jangan mau dikontrol oleh roh agamawi ataupun roh duniawi. Keduanya punya satu tujuan, adalah keuntungan diri sendiri. Dan menurut saya roh agamawi berbahaya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang, roh agamawi itu sama seperti kuburan, ya tidak? Di luarnya putih, di dalamnya apa? Penuh ulat belulang, penuh cacing, penuh kotoran di dalamnya. Dan saya berharap kita tidak diatur oleh roh agamawi. Karena kenapa? Kita akhirnya ke gereja supaya terlihat baik, dan yang paling parah ini, kita mau kontrol orang lain juga dengan ritual-ritual keagamaan kita. Saya harus mengakui bahwa dalam dunia pelayanan saya pribadi pun sering sekali terikat dengan roh agamawi. Kadang roh agamawi masih muncul. Kuk itu ada. Tadi saya sudah katakan saya di pelayanan pemuda, dan wow, harus diakui, pemuda susah diatur ya, anak-anak zaman sekarang itu. Dan wah, itu rasa-rasanya saya mau smackdown mereka satu-satu itu. Dibilang jangan lakukan A, malah mereka lakukan A. Dibilang jangan lakukan B, mereka malah buat B gitu. Dikasih kebebasan sedikit, bablas. Waduh. Jadi akhirnya saya pribadi sempat ada di fase pakai ayat firman Tuhan untuk kasih takut-takut mereka. Saya bilang, kalau kamu tidak ikuti ibadah pemuda, neraka siap menanti. Waduh. Jadi saya mulai bilang, akhirnya saya mulai pakai itu. Datang ke pemuda untuk ABCD, ayo pelayanan. Supaya kamu dapatkan berkatnya Tuhan. What? Kita mulai, bahkan saya pun pakai ayat untuk manipulasi mereka. Saya kontrol mereka. Saya bilang, wah yang ikut pelayanan lebih baik dari yang tidak ikut pelayanan. Saya mulai banding-bandingkan mereka. Tanpa saya sadari, itu ternyata apa? Agamawi Bapak Ibu Saudara. Saya ternyata bukan berniat baik untuk membuat untuk memanusiakan mereka. Tujuan saya bukan supaya mereka dekat kepada Tuhan, tapi itu kemuliaan bagi apa? Bagi dua, saya dan Tuhan. Supaya saya mau kontrol mereka, supaya saya mau atur mereka. Dan akhirnya
Tanpa saya sadari juga, mereka lakukan itu juga sama orang lain Bapak Ibu Saudara. Pakai ayat untuk manipulasi orang. Bahkan mungkin bukan ayat, pakai quotes-quotes yang baik untuk manipulasi dan hancurkan kiri kanan. Dan saya rasa itu tidak murni, tidak tulus. Itu ada roh apa? Roh agamawi Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa kita harus berhati-hati di dalamnya. Bahwa ayo kita tunjukkan kemurnian, kita tunjukkan ketulusan. Kalau kita betul-betul merdeka, ayo lepaskan kok itu. Coba bilang sama kiri kanannya, sudah jangan sosok Kristen. Coba bilang kiri kanannya, sudah jangan sosok Kristen ya. Lepaskan itu roh agamawi dalam kehidupannya kita. Sudah. Karena kita belum betul-betul merdeka. Nanti Bapak Ibu bacalah itu di pasal yang ketiga. Bagaimana waktu itu orang-orang Yahudi bilang begini, kamu harus disunat, baru kamu bisa diterima sama Yesus. Padahal Yesus terima mereka loh, bahkan waktu mereka belum disunat pun. Karena sunat itu ritual keagamaan Yahudi ya. Dan saya rasa kita juga mungkin bisa seperti itu kepada orang lain. Kalau kamu mau diterima Yesus harus A, B, C, D, E, F, G. Ada aturannya. Padahal terbalik ya, Yesus terima kita baru kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Bukan berubah untuk diterima, tetapi kita diterima dan kita berubah karena penerimaan Tuhan. Amin. Betapa sialnya saya, kalau saya harus lakukan A, B, C, D baru diterima Yesus. Untungnya saya punya Tuhan yang tidak lakukan seperti itu. Saya punya Tuhan yang terima saya dulu. Dia mati, bahkan dikatakan di kitab Roma, dia mati waktu kita masih jadi apa? Seteru Bapak Ibu Saudara. Waktu kita masih jadi musuh, dia mati buat kita dan setelah itu baru kita bisa berubah, ada transformasi di dalam kehidupannya kita. Jadi stop bermain agama-agamaan, ayo kita lakukan semua pelayanan ini dengan ketulusan, amin. Karena itu berbahaya, lepaskan itu. Kalau kita betul-betul merdeka dikatakan lepaskan itu. Roh agamawi. Dan karena kenapa? Pelayanan yang agamawi fokusnya hanya diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang agamawi fokusnya hanya diri saya sendiri. Kelihatannya untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk kemuliaan diri sendiri. Supaya saya diuntungkan. Dan ini saya rasa bisa terbawa ke pekerjaannya kita juga. Bahwa akhirnya kita suka jilat atasan, ya tidak. Kita akhirnya suka, apalagi kita suka berbuat baik hanya untuk di depan orang-orang bosnya kita. Hanya untuk kelihatan baik. Tanpa kita sadari, kita sedang diatur oleh roh agamawi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kebaikan itu tidak tulus. Semua itu hanya pura-pura belaka. Dan saya rasa itu yang kita harus berhati-hati. Bahwa jangan sampai kuk ini mengontrol kehidupannya kita. Dan itu membuat kita susah untuk melihat apa sih tujuan dari merdeka. Kelihatannya kita merdeka, padahal masih ada kuk perhambaan di dalamnya. Wow. Jangan sampai tuh kita melakukan pelayanan gereja, kita melakukan apapun hanya untuk terlihat baik. Yang kedua, roh yang kedua, dan saya rasa kalau roh yang kedua ini sangat jelas kelihatan. Namanya roh apa? Duniawi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau yang pertama roh agamawi, yang kedua roh duniawi. Dan ini semua sangkut pautnya dengan materi, berkat. Kalau Bapak Ibu baca di pasalnya yang keempat, itu sangat unik sekali. Paulus bilang, janganlah kamu itu, ada beberapa orang di gereja yang memilih ini. Ada hari-hari baik, ada hari-hari khusus. Karena kenapa? Di hari itu katanya ada berkat. Apa feng shui biasa itu ya. Wah, rumah itu harus menghadap ke timur, barat, daya, laut, selatan. Wah, saya jujur kurang mengerti itu. Atap itu harus keluar. Wah, jangan ke dalam. Ya iyalah, kalau ke dalam airnya masuk ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada atap. Itu betul. Tapi maksudnya jangan itu jadi patokan. Hari baik, jujur. Beberapa waktu lalu ternyata saya baru sadar di orang Toraja juga seperti itu. Jangan menikah di hari ini. Di hari lain saja. Wah. Kalau di Jawa apa lagi namanya Pak itu? Apa hari-hari baik itu? Primbon ya, primbon. Wah, itu biasanya itu hari-hari baik. Kita selalu kita akhirnya terikat dengan dunia karena ini fokusnya. Saya tidak bilang bahwa di sini ada yang mempraktekkan itu. Kalau ada yang mempraktekkan itu bertobat ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau ada yang tidak mempraktekkan itu mungkin tanpa sadar, yaitu mereka datang ke Tuhan tujuannya hanya untuk berkat materi, dan itu adalah super duniawi Bapak Ibu Saudara. Mereka datang ke Tuhan tanpa kita sadari bahwa kita datang ke Tuhan hanya mencari berkat saja. Tidak salah, Tuhan memang sumber berkat. Tetapi kalau kita hanya berfokus ke sana, apa bedanya kita dengan penyembah berhala ya enggak?
Orang-orang yang pergi ke kelenteng, orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang lain. Mereka berdoa hanya untuk berkat Tuhan, berkat-berkat itu. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu baca di pasal yang keempat nanti sendiri, bahwa mereka berfokus sekali lagi hanya kepada diri mereka sendiri. Bahwa mereka merasa bahwa yang duniawi ini, wow, betul-betul mereka tidak peduli dengan hal-hal rohani. Yang penting saya untung, yang penting saya kaya, yang penting saya bisa lakukan apa saja. Dan bukankah itu yang menjadi sumber kekacauan di negara kita hari ini, ya tidak? Orang yang tidak peduli dengan apapun, yang dia hanya pikirkan apa? Diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan apa? Kekayaan mereka sendiri. Saya lihat video-video yang bertebaran. Saya tidak setuju dengan penjarahan-penjarahan itu, tetapi saya kaget. Ternyata di rumah-rumah itu tas LV-nya ada 3, gila. Itu satu tas harganya 20-an juta. Wah, itu kalau dibelikan coto, kembung Bapak Ibu Saudara ya. Itu kalau kita makan palu basah, kolesterol 4 hari Bapak Ibu Saudara. Wah, itu banyak 20. Ada jam mereka dapat 100 miliar. Wow, gila 100 miliar. Apakah kita mau juga sama seperti itu Bapak Ibu Saudara? Apakah tujuan hidup kita adalah itu? Agamawi atau duniawi? Apakah kita ada di sana? Coba bilang sama kiri kanan, kamu ini rohani, apa kamu ini agamawi atau duniawi? Coba bilang kiri kanannya ya, kamu ini agamawi atau duniawi? Kalau saya kadang dua-dua Bapak Ibu Saudara ya. Kadang muncul itu dalam pikiran saya. Kadang saya agamawi, duniawi. Dan sangat berbahaya kalau kita terikat di dalamnya, kuk perhambaan ini. Sama seperti orang yang pakai narkoba ya. Waktu dia terikat sama salah satunya ini, dia tidak sadar kalau dia sedang terikat. Sama seperti orang narkoba, waktu dia sakau, dia butuh obatnya, dia bisa hancurkan rumah. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya pikirkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri. Bagaimana saya, dan saya. Dan kira-kira apakah itu tujuan Tuhan memerdekakan kita? Saya rasa tidak. Dan saya rasa berbahaya. Kenapa? Orang yang terikat dengan roh agamawi dan orang yang terikat dengan roh duniawi, dia tidak tahu tujuan di dalam kehidupannya. Dia tidak tahu apa tujuan kemerdekaan itu. Dia lepas dari tujuannya. Dia merdeka tetapi hilang arah. Dan orang yang merdeka dan tidak tahu tujuan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, iya tidak? Saya ulang sekali, orang yang merdeka tapi tidak tahu tujuan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Orang yang merdeka tapi tidak tahu tujuan sering ini abuse, apa ya bahasa Indonesianya abuse? Menyalahgunakan kekuasaan biasanya, ya enggak? Dia merdeka tapi dia tidak tahu tujuannya, dia suka salah gunakan kekuasaan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kemerdekaan ini. Dan menyalahgunakan tujuan itu berbahaya, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain dalam kehidupannya kita. Saya kasih contoh. Mikrofon ini, ada yang tahu tujuannya apa mikrofon? Tujuannya adalah pengeras suara, supaya kita bisa, yang di belakang bisa dengar, ya tidak ya? Yang di belakang bisa tahu, ada tujuannya. Tetapi kalau suatu kali saya ke dapur dan saya lihat, tumbuh lombokku hilang. Wah, ini mikrofon mirip juga tumbuh lombok, ya enggak? Kira-kira kalau saya pakai ini tumbuh lombok, bermanfaat tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi sesuai dengan tujuannya tidak? Tidak. Pasti saya yakin Pak Tom akan marah besar dengan saya. Kalau saya ambil dia punya mikrofon dan saya mulai pakai apa? Tumbuh lombok. Saya turun ke bawah, saya bilang, Pak Tom, saya lihat di dapurnya Bapak tidak ada tumbuh lombok. Tapi mikrofon mirip tumbuh lombok Pak. Boleh tidak saya pakai? Kira-kira boleh atau tidak? Tentu tidak boleh. Karena kenapa? Itu bukan tujuannya Bapak Ibu Saudara. Bukan tujuannya. Ternyata kalau kita tidak mengerti tujuan, kita bisa menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya kita. Karena itu kita harus tahu apa sih tujuannya merdeka. Baru kita masuk Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Ternyata roh agamawi dan roh duniawi itu membutakan matanya kita untuk melihat tujuan Tuhan yang mulia di dalamnya. Roh agamawi dan roh duniawi itu tutup tujuan Tuhan, kaburkan tujuan Tuhan. Dan waktu kita tidak tahu tujuan Tuhan, kita bisa salah menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Galatia 5
ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bahwa ternyata tujuan dari kemerdekaan adalah supaya kita bisa melayani orang lain. Wow. Ternyata tujuan kemerdekaan bukan diri kita sendiri. Waktu roh agamawi dan roh duniawi tunjukkan kepada kita, dirimulah raja, maka kemerdekaan yang sejati menunjukkan layani orang lain itulah tujuan kehidupan kita. Layani orang lain itulah yang harus kita lakukan. Layani orang lain itulah kenapa Tuhan merdekakan kehidupan kita. Supaya kita bisa saling melayani satu sama lain. Dan kalau kita meleset dari ini, wow, itulah. Makanya dosa, ada yang tahu dosa bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya apa? Meleset dari sasaran, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata waktu kita tidak tahu tujuan kita merdeka, kita sudah berdosa. Ada hal yang salah, ada hal yang melenceng dalam kehidupannya kita. Bahwa ternyata tujuan kita dimerdekakan supaya kita bisa melayani satu sama lain. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kita saling melayani, yuk kita saling melayani, kita saling melayani. Wow. Dan itu yang sangat indah, bahwa kenapa Tuhan tempatkan kita dalam komunitas, ternyata Tuhan mau supaya kita bisa saling melayani. Melayani dalam bahasa aslinya akarnya itu adalah ini, doulos. Dan doulos itu berarti ini, saling menghambakan diri Bapak Ibu Saudara. Wow. Saling menundukkan diri satu sama lain. Makanya di komunitas gereja itu kita tidak tahu ini dia bos kah, ini dia mahasiswa kah, ini dia mungkin pengangguran kah, semua sama di mata Tuhan, amin. Semua sama di mata kita. Komunitas gereja bukan komunitas kayak klub motor, klub Harley Davidson. Wah, yang semua punya Harley Davidson di situ, baru dianggap setara, tidak. Tetapi di gereja mau dia pengangguran, ibu rumah tangga, mau dia bos besar punya pabrik, mau dia DPR, ada DPR di sini ya. Kalau ada jangan hati-hati dulu ya. Mau dia DPR, mau dia orang biasa, semuanya itu seharusnya ini saling melayani satu sama lain. Seharusnya ini kenapa kita punya komunitas yang merdeka, supaya kita bisa saling melayani satu sama lain, saling menghambakan diri. Makanya dikatakan bahwa Yesus yang tahu statusnya dia Tuhan loh. Tetapi waktu dia turun ke dunia, dia jadi apa? Jadi pelayan Bapak Ibu Saudara, wow. Dia lihat murid-muridnya bukan bilang, hah ini murid cuma manusia biasa. Saya Tuhan yang ciptakan mereka. Tetapi dikatakan di dalam Filipi dia apa? Dia rendahkan dirinya, bahkan menjadi seorang hamba sama seperti kita. Tujuannya apa? Tujuannya karena Yesus tahu bahwa waktu dia ada di dunia, Yesus orang yang paling merdeka Bapak Ibu Saudara. Yesus orang yang paling merdeka, dia Tuhan, dia tidak terikat dosa. Dia tidak terikat sama apa yang ada di dunia ini. Dan Yesus tunjukkan itu, kalau dia orang yang merdeka, dia layani satu sama lain. Bahkan Yudas 3 tahun dia layani loh. Kira-kira Yesus tahu tidak? Yudas akan hianati dia. Yesus tahu. Tetapi dia tetap apa? Dia tetap layani Bapak Ibu Saudara. Dia tetap layani Petrus yang akan hianati dia juga. Dia tetap layani para murid yang ujung-ujungnya mengecewakan kehidupan Yesus ke depannya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata melayani itu bukan mendapatkan keuntungan, bahkan kita harus korbankan banyak hal untuk orang lain. Kadang korban yang terbesar itu bukan uang Bapak Ibu Saudara, tetapi perasaan, ya enggak? Makanya kalau baca Galatia 5 sampai habis, yang dikasih buat Tuhan, yang dikasih Roh Kudus buat kita untuk kita layani satu sama lain bukan materi, tetapi apa? 9 buah roh Bapak Ibu Saudara. Ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, mati nih. Waduh, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Susah tidak ini? Susah banget. Sabar, siapa yang bisa sabar? Kita bisa sabar dengan teman kita. Tapi kalau dengan orang yang kita benci, rasa-rasanya kita mau berdoa, Tuhan
tolong angkat dia hari ini. Ya, tidak ya. Lemah lembut, siapa yang bisa? Kita bisa lemah lembut dengan orang yang kita rasa baik juga. Tetapi kalau kita mulai dikasari, kita mulai dihakimi, bisa tidak kita kontrol diri kita untuk kita bisa lemah lembut. Saya baru menikah 1 tahun dan saya baru menemukan kadang percekcokan rumah tangga ternyata hal-hal sepele ya. Ternyata hal-hal yang kecil ya. Ini karena kadang kita karena kita tumbuh besar dengan cara didik yang berbeda mungkin dari orang tua. Dan akhirnya kadang yang satu maksudnya A, tetapi kadang istri maksudnya A, suami pikirnya B. Atau suami maksudnya A, istri pikirnya B. Dan kadang itu suka terjadi apa? Berantem Bapak Ibu Saudara ya. Baku marah, cuma hal-hal yang mungkin kecil saja. Dan susah tidak lemah lembut waktu kita berantem dengan pasangannya kita. Susah banget, sangat susah. Saya pun sendiri rasakan itu. Tapi kita apa? Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tahu kita merdeka, kita harus layani pasangannya kita. Kita harus layani orang-orang yang bahkan kita tidak kenal di gereja. Melalui apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Berikan itu pada orang lain. Tunjukkan itu pada sesamamu. Karena ternyata Roh Kudus berikan itu supaya kita bisa layani satu sama lain. Iya, saya bilang kadang yang susah bukan uang. Yang susah kita harus korbankan perasaannya kita kadang. Kita harus korbankan hatinya kita. Kita harus korbankan pikirannya kita. Apalagi dengan orang yang kita benci ya enggak? Dengan keluarga yang sudah menjengkelkan 20 tahun. Wow. Dengan keluarga yang mungkin sudah lama karena di Toraja paling sering ini masalah tanah Bapak Ibu Saudara. Wah, karena masalah tanah A, B, C, D. Akhirnya kita berantem, kita marah-marahan. Dan saya pun tertegur dengan khotbah ini. Saya pun tertegur waktu saya lagi bikin khotbah ini bahwa iya ya, ayo kita layani, kita merdeka. Kita bisa lakukan apa saja. Dan kita pakai kemerdekaan itu untuk kita hidup saling melayani satu sama lain. Bahkan dengan orang yang apa? Membenci kita. Dengan musuh kita, tetangga yang menjengkelkan, teman yang bikin emosi, teman yang kita tidak sukai, kita tetap layani mereka. Karena itulah melayani, doulos, saling menghambakan diri. Yesus sudah tunjukkan sama kita Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan bahkan waktu kita masih menjadi milik Yesus, dia bukan cuma mengampuni kita, dia rela mati untuk kita Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau mati untuk orang kayak saya? Pernah tidak kita berpikir, waktu lihat kehidupan kita, saya pun tidak mau mati untuk orang kayak saya. Saya pun kadang tidak mau mati untuk Obi. Kalau ada Obi kedua, saya sih akan lepehin dia, saya akan marahin dia gitu. Kalau saya lihat hidup saya, siapa saya? Sampai Tuhan mau mati buat saya. Tetapi itulah melayani. Kita melihat orang lain bukan sebagai objek kemarahan, tetapi objek untuk mencurahkan kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kita melihat orang lain bukan sebagai objek untuk kita kita gandrungi, kita emosi ke dia, tetapi kita lihat orang lain sebagai objek kasih karunia dalam kehidupannya kita. Dan sama seperti Yesus, waktu dia lihat orang hina dia, siksa dia bilang gini, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak apa? Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tuhan berikan pengampunan loh untuk orang yang sudah lecehkan Tuhan, dirobek bajunya, dihina sana sini. Wow, semua hal Tuhan Yesus sudah dapatkan. Tetapi dia tahu tujuan dia adalah untuk apa? Untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu siapa yang bikin emosi kita hari-hari ini. Atau saya tidak tahu apa prinsip hidup kita hari-hari ini. Tapi saya mau kita mengerti tujuan kita. Kalau kita masih duduk di gereja, kalau kita masih mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita tahu bahwa tujuan kita merdeka adalah untuk kita layani sesama kita. Amin. Mau musuh, mau teman, mau yang paling susah musuh sih ya. Mau keluarga, mau teman yang sempat jadi teman habis itu pisah, habis itu bermusuhan. Mau keluarga yang dulunya baik setelah itu karena masalah-masalah yang kita tidak mengerti. Mungkin ada masalah yang serius juga, akhirnya kita bermusuhan. Tuhan katakan, kamu sudah merdeka, kamu harus layani satu sama lain. Kamu harus saling melayani. Bilang sama kiri kanan, ayo kita saling melayani yuk. Ayo, katakan, ayo kita saling melayani, kita sudah merdeka. Ayo kita saling melayani satu sama lain.
Saya sangat terpukau ya, saya bukan kelahiran 80-an, saya kelahiran 95, dan saya sempat baca tahun 98 sempat ada kerusuhan yang besar terjadi ya tidak. Dan salah satu yang paling kena dampaknya orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Dan waktu saya baca berita tersebut, sebenarnya bukan dari tahun 98 ternyata, dari tahun 60. Dari tahun 60 itu zaman Soeharto itu sudah ada yang seperti itu waktu saya baca catatan sejarah. Tetapi ada satu hal yang menarik, dari tahun 60 sampai awal tahun 2000, 98 ke atas, ada satu hal konsisten yang gereja lakukan Bapak Ibu Saudara. Yaitu mereka menerima orang-orang Chinese yang dikejar, diburu, mau dibunuh, gereja terbuka, terima mereka, layani mereka. Bahkan di tahun 98 ada satu gereja yang karena pemerkosaan itu besar terjadi, ada gereja yang tampung dan merawat anaknya, Abalov ya kalau tidak salah. Itu mereka lakukan hal-hal yang seperti itu. Mereka ini melayani orang tersebut. Padahal orang itu dimusuhi negara dan mungkin kalau kita layani ada konsekuensinya ya enggak? Ada konsekuensi yang kita tidak tahu. Tetapi puji Tuhan waktu gereja terbuka, gereja mau layani, akhirnya kita tahu apa di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Tionghoa itu bukan beragama lain. Tetapi dia beragama apa? Kristen. Percaya kepada siapa? Pada Tuhan. Itu dimulai dari apa? Ada orang yang mau melayani tanpa melihat kondisi apapun Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mau melayani bahkan ketika kondisinya kacau, bahkan ketika kondisinya mengerikan, gereja tetap mau terbuka dan mau bilang, saya mau layani kamu. Wow. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita melewatkan orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa layani. Jangan sampai kita lewatkan sehingga mereka akhirnya lupa sama Yesus. Kita semua ini produk-produk kasih karunia. Kenapa kita harus menahan kasih karunia untuk orang lain? Kita ini dimerdekakan Tuhan. Kenapa kita mau menghancurkan kehidupan orang lain? Karena itu saya mau dorong kita semua. Dan saya akan tutup dengan kesaksian ini. Kesaksian tentang seseorang yang menurut saya tidak pernah ketemu orangnya. Tetapi dia sangat berjasa bukan cuma buat saya, tapi buat Toraja secara keseluruhan. Orangnya jauh, orangnya bukan dari sini. Orangnya dari Belanda Bapak Ibu Saudara. Namanya adalah Anthony van der Loosdrecht. Wow. Dia adalah misionaris pertama yang membawa agama Kristen ke Toraja. Sebelum dia datang, orang Toraja itu sembah orang mati lah, sembah pohon lah, kerbau lah. Pokoknya kita animisme yang kita menyembah pohon, batu dan segala macam. Tetapi ada satu orang yang dia mau melayani orang Toraja loh. Anthony van der Loosdrecht, coba Bapak Ibu kalau ada bukunya baca itu luar biasa. Bagaimana dia datang ke Toraja, dia baru menikah langsung ke Toraja. Setelah itu dia ke Palopo belajar bahasa Toraja Bapak Ibu Saudara. Orang Belanda belajar bahasa Toraja. Saya pun sampai hari ini masih susah bahasa Toraja loh Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun saya dari Toraja, tetapi dia belajar bahasa Toraja. Tujuannya cuma satu, bukan bahasa Indonesia, bahasa Toraja. Tujuannya cuma satu, dia mau apa? Layani orang Toraja. Dia mau supaya orang Toraja maju, dia mau supaya orang Toraja kenal Yesus. Dia mau supaya orang Toraja tahu tentang Yesus. Dia belajar begitu panjang di Palopo sampai akhirnya dia mulai pelayanan ke Toraja. Tahu tidak dia melayani Toraja cuma berapa lama? Cuma 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia layani Toraja kurang lebih 3 tahun. Habis itu apa balasan orang Toraja? Dia dibunuh. Wow. Dia jadi martir. Dia ditusuk, dia ditikam, dia dibunuh. Bahkan sampai hari ini kasihan kuburannya ada di rantai pau di kuburan Cina. Orang bahkan tidak terlalu perhatikan kuburannya dia. Tetapi apa? Saya yakin dia tidak peduli akan hal itu. Pikirannya cuma apa? Saya mau melayani orang Toraja. 100 tahun kemudian Toraja dimenangkan oleh Tuhan. Dan saya rasa karena ada satu orang yang mau pelayanan, saya tidak tahu. Ada orang yang mau melayani Toraja. Mungkin sampai hari ini kalau dia tidak ada, saya masih sembah batu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kalau tidak ada orang yang mau melayani orang lain, tidak ada orang Belanda yang datang jauh-jauh mau melayani Toraja yang bahkan waktu itu tidak ada di peta Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin hari ini tidak kenal siapa Yesus. Saya mungkin hari ini masih sembah tedong mungkin. Masih sujud-sujud di hadapan kerbau. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya akan sembah apa nanti ke depannya. Tetapi karena apa? Ada satu orang yang punya hati mau apa? Melayani. Dia sadar dia sudah dimerdekakan. Dia mau layani orang lain. Sampai berdampak. Bukan cuma satu generasi. Bahkan generasi kedua, ketiga, sampai generasi selanjutnya. Pakai hidupmu untuk melayani orang lain. Saya tidak tahu dampakmu akan ke berapa generasi. Tapi yang saya tahu, waktu kita dimerdekakan, mari kita layani orang lain. Amin. Bilang sama kiri kanannya, aku mau melayani engkau.
Bilang dong, aku mau melayani engkau dong. Aku mau melayani engkau. Karena kita sudah dimerdekakan, kita pakai itu untuk kita saling melayani. Amin. Lepaskan roh agamawi, lepaskan roh duniawi, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Makanya namanya buah roh, karena memang bukan berasal dari kita, itu berasal dari Tuhan. Dan minta sama Tuhan, bukan kekayaan. Minta sama Tuhan, bukan hanya kesehatan atau kekayaan. Minta sama Tuhan, biarkan buah roh keluar di dalam kehidupanku. Biarkan buah roh bisa membuat aku melayani orang lain. Yang kita kejar bukan 9 naga Bapak Ibu Saudara. Yang kita kejar 9 buah roh di dalam kehidupannya. Kita minta sama Tuhan, aku mau lebih mengasihi, aku mau lebih sabar, aku lebih mau mengendalikan diri. Supaya aku bisa melayani orang lain. Amin. Kita merdeka untuk melayani, pakai hidup kita untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa.